hasil review ya, karena ini yang penting. Jadi naskah-naskah yang banyak itu kemudian kita apakan toh supaya menjadi suatu draft untuk skrip yang akan publish. Baik, kepada siapa tadi yang Bibli Indonesia ini? Izin Prof, saya. Muhammad Arsyad, bahwa silakan Pak. Ya. Terima kasih Prof, izin saya share screen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof Diarini Indrianti yang kami hormati, Bapak Ibu semua, rekan-rekan mahasiswa S3 yang kami hormati juga. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, saya mendapatkan tugas untuk memaparkan review dan penulisan artikel ilmiah dalam tema analisis artikel dengan software Biblioseni. Jujur Bapak Ibu, saya belum tahu cakupan materi yang perlu saya sampaikan. Saya takutnya ini sudah sering dipakai oleh Bapak Ibu sehingga belum tahu nanti yang saya sampaikan itu apakah sudah terbiasa Bapak Ibu lakukan atau malah cakupan saya masih kurang dalam atau bagaimana. Nanti mohon masukannya dari Prof dan dari teman-teman semuanya. Untuk analisis bibliometrik secara etimologis, istilah bibliometrik itu berasal dari dua kata, yakni biblio dan matrix. Biblio sendiri itu berarti buku atau dokumen, sedangkan matrix itu berasal dari kata metron, sebenarnya itu berarti ukuran atau alat pengukur. Sehingga dari definisi istilah etimologis ini, bibliometrik berarti pengukuran atau analisis buku atau dokumen. Objeknya adalah literatur ilmiah, buku atau dokumen, sedangkan metodenya adalah pengukuran dan analisis yang nanti secara lebih lanjut diuji dengan statistik. Singkatnya, secara etimologis, bibliometrik berarti metode pengukuran atau analisis terhadap buku atau literatur menggunakan prinsip-prinsip kuantitatif atau statistik. Bibliometrik sendiri ini sejarah yang panjang Bapak Ibu. Jadi pertama kali penggunaan istilah ini dikemukakan oleh Edward Wyndham Hulme di tahun 1922 di Universitas Cambridge. Jadi Hulme menggunakan metode statistik untuk menganalisis buku dan majalah serta proses komunikasi secara tertulis. Namun istilah tersebut masih terbatas pada kata statistical bibliografi. Selanjutnya Gross and Gross, atau lebih dikenal juga Paul dan E.M. Gross, ini memiliki peran penting selanjutnya dalam pengembangan bibliometrika awal. Mereka dikenal melalui publikasi pada tahun 1927 yang berjudul College Libraries and Chemical Education, yang dianggap sebagai salah satu studi awal dalam analisis sitasi ilmiah. Kontribusi utama dari Gross and Gross ini membuka jalur bagi metode kuantitatif untuk menganalisis literatur ilmiah dengan menggunakan data sitasi yang nanti dilanjutkan oleh Eugene Garfield yang mengembangkan konsep Science Citation Index atau SCI yang memungkinkan penelusuran sitasi antar artikel ilmiah secara sistematis dan menjadi dasar bagi analisis di bibliometrik modern. Beliau ini dikenal sebagai perintis indeks sitasi awal yang mengubah cara peneliti mengukur dampak dan relevansi dari literatur ilmiah. Sedangkan istilah bibliometrik itu baru muncul di tahun 1960-an, tepatnya di 1969 oleh seorang tokoh penting bernama Alan Pritchard
yang gambar fotonya saya sertakan di pemaparan saya. Dari istilah tersebut beliau utarakan dalam sebuah makalah yang berjudul Statistical Bibliography or Bibliometrics, yang menjelaskan bibliometrik sebagai penerapan metode matematis dan statistik pada buku dan media komunikasi lainnya untuk menganalisis proses-proses penelitian atau komunikasi ilmiah. Analisis bibliometrik merupakan metode kuantitatif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memvisualisasikan tren serta pola dalam publikasi ilmiah. Dengan menggunakan teknik ini dapat diukur dampak dan tren penelitian dalam satu bidang atau topik tertentu, sehingga bisa mengetahui bagaimana jaringan ilmiah atau kolaborasi, sitasi bisa terbentuk dan berkembang. Lebih jauh, menurut Tobes and Araujo, bibliometrik adalah suatu model dari cabang ilmu pengetahuan yang fokusnya pada pengkajian mengenai statistik, sebuah literatur informasi yang dapat difungsikan pada alat evaluasi, serta hasil berupa analisis yang menghasilkan penelitian matematis. Nah, hasilnya ini dapat berupa analisis statistik yang bisa, seperti yang disampaikan tadi, menampilkan tren-tren topik penelitian, produktivitas penulis, tingkat kolaborasi, bahkan peringkat-peringkat jurnal dan frekuensi sitasi. Teknik ini juga kerap digunakan untuk bisa memunculkan atau kurang lebih mengidentifikasi gap riset dan novelty pada suatu bidang ilmiah. Jadi secara dalam bahasa singkatnya, bibliometrik adalah pendekatan kuantitatif yang menggunakan statistik, kurang lebih seperti itu. Prinsip kerja bibliometrik ini ada 4 tahapan kalau dilihat dari gambar yang saya paparkan di depan laptop panjenengan semuanya. Yang pertama adalah kita mencari data dari sumber, kemudian mengumpulkannya. Setelah itu, step keduanya nanti kita akan menggunakan bibliometric analysis. Jadi kalau di jurnal ilmiah kita dapat mengambil beberapa poin-poin informasi penting. Antara lain bisa berupa sumber jurnalnya, volumenya, nomornya, tahunnya, judulnya, penulisnya, abstrak, kata kunci, dan daftar pustaka. Hasilnya adalah gambaran siapa yang aktif meneliti, di mana, dan dalam konteks apa. Langkah yang ketiga yaitu menggunakan konten analisis untuk meneliti mapping atau peta keilmuan lebih dalam. Jadi di step ketiga ini kita bisa melihat extents atau seberapa luas penelitian, kemudian juga bisa meneliti critical topics yang berisi tentang isu atau topik-topik kritis, topik-topik yang baru hangat, penting, yang sering muncul, dan juga tematik trajektori, perkembangan tema penelitian dari waktu ke waktu. Sehingga yang keempat nanti kita bisa memunculkan atau bisa mengambil kesimpulan atau konklusi yang bisa berupa summary atau ringkasan, limitation atau batasan studi, dan juga prospek, yang berarti prospek atau arah penelitian masa depan yang bisa dikembangkan. Peran dan manfaat bibliometrik. Untuk manfaat dari bibliometrik sendiri, yang pertama adalah tujuan utama dari bibliometrik perannya untuk memahami pola hubungan dan tren dalam literatur ilmiah. Melalui analisis bibliometrik ini kita dapat mengetahui bidang ilmu yang sedang berkembang pesat, peneliti atau institusi yang paling produktif, topik-topik yang sering menjadi fokus penelitian, dan jaringan kolaborasi antar peneliti atau institusi. Manfaatnya, kita dapat memperoleh manfaat mendapatkan gambaran umum tentang perkembangan suatu bidang ilmu. Jadi bisa mengidentifikasi tren penelitian,
memungkinkan peneliti melihat pola perkembangan penelitian di berbagai bidang ilmu dari waktu ke waktu, dengan juga mengamati jumlah publikasi, kata kunci, dan topik-topik yang sering muncul. Yang kedua, bisa menilai produktivitas dan dampak penelitian suatu institusi atau peneliti. Ini digunakan sebagai alat evaluasi juga untuk mengukur kualitas dan kuantitas output riset, mempertahankan dampak penelitian berdasarkan sitasi, serta mengidentifikasi peneliti yang unggul di bidang-bidang tertentu. Yang ketiga, mengetahui jaringan kolaborasi dan hubungan antara peneliti atau institusi. Dan yang keempat, membantu dalam pengambilan keputusan terkait prioritas penelitian. Bibliometrik ini hasilnya dapat memberikan informasi yang strategis bagi pembuat kebijakan dan lembaga institusi dalam menemukan prioritas riset-riset mereka. Dengan data tentang trennya, dampak ilmiahnya, dan jaringan kolaborasi, mereka dapat menentukan fokus secara lebih efektif untuk proyek penelitian yang memiliki prospek atau potensi yang memiliki dampak yang lebih besar. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke Biblioscience. Jadi Biblioscience ini adalah aplikasi berbasis web yang dirancang khusus untuk melakukan analisis bibliometrik secara interaktif dan visual. Aplikasi ini sangat membantu peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data literatur ilmiah. Visualisasi pada Biblioscience ini menyediakan banyak fitur penting seperti pengumpulan data, penyaringan, dan juga analisis-analisis, serta struktur pengetahuan yang berupa konseptual atau intelektual atau sosial. Namun perkembangan Biblioscience itu baru muncul di tahun 2017, yang dimana diawali di tahun 97-an sampai 90-90-an. Ini perkembangan pesat seiring dengan kemajuan komputer yang memungkinkan analisis data bibliografi dalam jumlah besar dan otomatisasi pembuatan indeks citasi. Muncul lagi di tahun 2000-an, masa bergeser dengan perkembangan perangkat lunak analisis bibliometrik, antara lain GEPI, Leximancer, dan FastViewer yang nanti mungkin secara lebih lengkap dijelaskan oleh saudara saya, Bapak Riswanto. Tahun 2017 ini ada dua peneliti dari universitas di Italia, namanya Massimo Aria dan Corrado Cucurulo. Dia adalah praktisi di Universitas of Naples Federico, berarti di kota Napoli di Italia ya. Jadi mengembangkan paket R bibliometrik sebagai perangkat analisis bibliometrik yang komprehensif dan pemetaan ilmu pengetahuan. Fungsi Biblioscience sendiri ini seperti yang awal tadi saya paparkan, sebagai analisis bibliometrik yang memudahkan pengguna mengidentifikasi tren, pola, dan kolaborasi dalam publikasi ilmiah, termasuk juga manfaat-manfaat secara umum dari bibliometrik tadi. Yang kedua, mengenai visualisasi data, karena menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik peta yang mudah dipahami dan interaktif. Yang ketiga, pengelolaan literatur yang memungkinkan import data dan analisis dari berbagai sumber seperti Scopus atau WOS. Di kanan ini adalah tampilan awal dari Biblioscience. Tahapan aplikasi Biblioscience mungkin nanti kita akan praktekkan secara langsung mawon. Jadi penggunaan Biblioscience ini perlu saya jelaskan. Jadi ada dua yang harus kita siapkan, yaitu untuk menginstal bahasa pemrograman R dan juga RS Studio. In this chapter we will walk you through the process of installing R dan versi dari desktop dari RS Studio. Nah, ini ada keterangan although you will need, meskipun kamu hanya bisa membutuhkan dua-duanya, tapi untuk interaksinya kita nanti hanya menggunakan RS Studio untuk proses analisisnya, seperti itu. Mohon izin Prof Dia ya untuk mencoba stop share dulu ini kan.
Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kita perlu untuk masuk di alamat webnya dulu, yakni bibliometrik.org, bibliometrics. Loh, salah. Ya, ini mungkin lama ya Pak ya. Yeah. Sudah diinstal saja. Yang diinstal saja gitu. Ya. Jadi di menu download saja, nanti kita download yang bahasa AR ya, di CR-an ini. Nah, dari saya sudah mendownloadnya sehingga muncul AR atau aplikasi bahasa AR seperti itu. Ini kalau saya klik, nanti kita diarahkan untuk menuju download ya, download sesuai dengan sistem operasi dari laptop kita. Selain itu kita membutuhkan RS Studio. Jadi RS Studio bisa di download dengan menggunakan atau dengan mengklik di alamat bibliometrik seperti ini. Saya stop share screen dulu Bu. Ya. Oh, dia. Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari RS Studio yang sudah kita install tadi. Kita perlu untuk memasukkan AirScript dulu. Yang pertama kita harus install package dulu. Nah, jangan lupa untuk mengklik install dependencies. Kemudian di sini kita tulis bibliometrics. Ini perlu saya jelaskan secara urut atau langsung kita analisis saja Bu Prof, kalau mohon ya, petunjuknya. Karena waktunya ini nanti bertiga dan banyak, mungkin langsung saja ya. Langsung aja ya. Langsung aja nggih. Maaf nggih. Ya. Kemudian nanti kalau kurang jelas, teman-teman kurang jelas, nanti bisa menghubungi Pak Dwi gitu ya. Kalau dalam menginstal. Ya ini saya yakin teman-teman karena masih muda ini nggak jadi masalah ya untuk menginstal. Yang ternyata harus diinstal dulu. Oh iya. Di YouTube juga banyak ya Pak, bagaimana cara install. Kalau kurang jelas. Data yang akan diolah dari mana Pak Dwi? Saya kemarin mencoba dari Scopus. Dari Scopus, ya. Ada kaitannya dengan topik disertasi? Ada Prof, tentang etnoscience. Oke. Jadi memang harus masuk di Scopus dulu. Ya. Kemudian kita coba untuk mengambil tema-tema yang sesuai. Ini coba. Ya. Ya. Artikel-artikel yang artikel-artikel. Misalkan di sini saya ambil yang etnoscience. Ya, etnoscience. Nah, sebenarnya kan kalau di Scopus sendiri kita sudah bisa melihat beberapa rangkuman dari analis resultnya Prof ya. Jadi ini hampir sama dengan apa yang ditawarkan oleh Bibliosa ini. Ini hanya satu dokumen aja Pak. Etnoscience. Oh, salah ketik Prof.
Ya, ada 308, tapi mungkin kita ambil jangan terlalu banyak, mungkin dari tahun 2022 sampai 2025 saja. Oke. Setelah itu muncul ini kan menjadi 102 dokumen, kita all semuanya, kemudian kita export dalam bentuk bib text, semuanya kita centang, kemudian baru kita export. Nah, dari export ini nanti kita menuju halaman track status. Ini baru kita download dari hasil 102 dokumen yang tadi kita. Ini saya coba untuk membuka bibliosa-ininya kok masih error Prof ini. Bentar ini. Oke. Atau coba dilanjutkan Pak Rifanto dulu sambil saya coba untuk memasukkan di program saja. Biar tidak terlalu lama. Mohon maaf. Atau begini, yang di Scopus itu sebenarnya juga ada analyze ya. Oke. Bisa dijelaskan Pak Dwi. Jadi memang kita coba untuk teman-teman melihat beberapa cara, ya ada bibliosani, ada post viewer, nanti ini sebagai pilihan. Nah di Scopus sendiri kan ada analyze result, ya itu kita lihat apa saja yang bisa ditampilkan. Nah, ini sudah bisa kita baca Prof. Mohon izin. Jadi untuk jurnal atau dokumen mengenai tema etnoscience ini bisa kita lihat di tahun 2025 itu ada 24, 2024 ada 31, kemudian juga ada pembacaan dari grafiknya yang menjelaskan untuk tahun tertingginya itu ada di tahun 2024 dengan sejumlah 31 dokumen. Ini juga bisa kita telusuri author atau penulisnya yang paling banyak menerbitkan, kemudian juga afiliasi atau lembaga institusi. Ini UNES kalau tidak salah, ini berarti yang paling besar. Juga kita bisa trayek atau melihat negara atau teritori mana yang paling banyak menerbitkan selama kurun waktu yang kita tentukan tadi. Mungkin itu Prof. Ya. Jadi data-data itu Bapak Ibu bisa kalau memerlukan bisa diambil data dari Scopus sendiri ya. Belum bisa ya tadi Pak yang ini kayaknya harus menginstal lagi. Saya coba install lagi sambil ya. Sambil itu nanti. Tapi ini sudah PPT sudah selesai ya Pak Dwi ya. PPT hanya terakhir di kelebihan sama kelemahan saja Prof. Itu nanti biar selesaikan aja dulu. Oh gitu. Nanti sambil menunggu nggak apa-apa. Oke. Izin saya lanjutkan kembali mengenai PPT-nya. Jadi ini di PPT sebenarnya sudah saya berikan untuk bagaimana cara menginstal, tapi untuk tampilannya memang saya tidak tampilkan, sengaja tidak saya tampilkan biar lebih jelas kalau diperhatikan langsung, tapi ternyata tadi harus ada error sedikit, mohon maaf. Jadi saya lanjutkan di kelebihan dan kekurangan penggunaan aplikasi ini. Untuk kelebihannya yang pertama adalah antar muka pengguna itu yang ramah dan user friendly, artinya mudah untuk digunakan, tidak terlalu banyak hal yang memusingkan bagi peneliti yang baru atau peneliti yang awam seperti itu. Yang kedua, digunakan secara online tanpa perlu instalasi perangkat lunak tambahan. Jadi filter ini memungkinkan seluruh analisis dilakukan via web saja, sehingga pengguna tidak harus menginstal perangkat lunak baru yang mungkin lebih besar size-nya di komputer. Yang ketiga, mendukung pengimporan data dari berbagai sumber seperti tadi disampaikan, dari banyak sumber, misalkan dari Scopus, dari WOS dan lain sebagainya, untuk memperluas cakupan analisis, memungkinkan peneliti mengolah set data dari berbagai cabang, disiplin, dan sumber secara terintegrasi. Kemudian selanjutnya menyediakan berbagai analisis bibliometrik yang lengkap. Jadi memungkinkan
mencangkup sitasi, kolaborasi dari penulis institusi dan jaringan hubungan dalam literatur itu sendiri. Yang terakhir, memungkinkan visualisasi data yang interaktif dan menarik karena menawarkan ada grafiknya, diagramnya, peta interaktif yang membantu memahami pola, tren, dan topik riset yang baru hangat. Namun, sebagaimana dua sisi mata uang, ada kelebihan dan ada kekurangan dari aplikasi ini sendiri. Yang pertama, membutuhkan koneksi internet yang stabil karena aplikasi ini berbasis web, sehingga kalau di dalam suatu tempat atau keadaan yang tidak tersambung oleh koneksi internet, ini tidak bisa dijalankan. Yang kedua, fitur analisis lanjutan dan opsi kustomisasi masih terbatas. Ini kaitannya sama peneliti yang baru ya, karena opsi kustomisasi ini diperlukan untuk peneliti yang memang sudah sangat profesional. Untuk biblios ini masih sangat sederhana sehingga belum bisa menjangkau untuk area tersebut. Yang ketiga, pengguna yang ingin filter sangat spesifik atau mendalam mungkin akan menemui keterbatasan. Ini juga menegaskan dari poin kekurangan yang kedua. Yang terakhir, penggunaan filter tertentu mungkin memerlukan pemahaman dasar tentang bibliometrik atau analisis data untuk interpretasi hasil yang lebih tepat. Secara umum, kesimpulan yang bisa saya sampaikan untuk analisis bibliosains ini merupakan salah satu analisis bibliometrik yang mudah digunakan. Ada banyak filter visualisasi namun memiliki keterbatasan. Unggulnya di visualisasi namun sangat rendah atau kurang, seperti halnya kalau di First Viewer nanti yang dijelaskan oleh Bapak Rismanto mungkin bisa lebih fokus pada pemetaan dan analisis jaringan literatur. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Dwi sudah mempresentasikan Super Bibliosa ini ya. Ini salah satu pilihan Bapak Ibu. Sekarang banyak sekali sumber-sumber lain yang bisa untuk menganalisis data-data hasil review artikel kita ya. Di antaranya dulu itu pernah saya ikut Skyfall atau nggak salah ya. Baik, terima kasih. Monggo selanjutnya Pak Riswanto, silakan.